Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qala Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk menghadiri kajian rutin membahas kitab Syarhu Risalati Syuruti Shalah wa Wajibatiha wa Arkaniha, penjelasan syarat-syarat sahnya salat, wajib-wajib dan rukun-rukunnya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, asartu sabi', syarat yang ketujuh dari syarat sahnya salat, dukhulul waqti, yaitu harus masuk waktu sholat. Fala tasihu as-sholatu, tidak akan sah sholat qabla waktiha, apabila dilakukan sebelum masuk waktunya. Kurang 1 menit misalnya, tidak boleh. Di ghairi khilaf, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, sepakat. Man sholat qabla dukhulil waqti fa sholatuhu batilatun bi ijma'i ahli sunnah. Orang yang sholat terlanjur selesai sholat tapi dia mulainya sebelum masuk waktunya, sholatnya batal berdasarkan kesepakatan ulama ahlul sunnah. Wala tasihu, tidak sah. Wa alaihi, wajib baginya an yu'ida, untuk mengulang kembali sholatnya ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu sholat. Walau sholat qabla dukhulil waqti nasiyan summa tabayyana lahu annahu sholat qabla dukhulil waqti fa alaihi an yu'idaha bi ijma'i.
Seandainya ada orang yang sholat sebelum waktunya karena lupa, jadi jam yang di rumahnya itu baterainya sudah habis, tinggal sedikit, ya, belum diganti baterainya, dia menunjuk angka 12 lewat, padahal itu jam mati, ya. Lupa jamnya belum diganti. Tadi saya sudah sholat, padahal masih jam 11. Ya, karena belum dibetulkan jamnya, maka dia wajib mengulang kembali. Ya, kalau sudah tahu kalau sholatnya itu belum masuk waktunya. Wa yajibu 'alal mu'adzinina an yatahaqqaqu min dukhulil waqti. Wajib hukumnya bagi para tukang azan untuk memastikan masuknya waktu sholat. Fahadhihi amanatun, ini adalah amanah. Fala yubadiru bil adzani qabla waqtihi, tidak boleh ia melantunkan suara adzan sebelum waktunya. Fa idza adzana al muadzinu qabla al waqti summa shalla maridun aw musafirun bi adzani azima. Jika seorang muadzin dia mengumandangkan adzan sebelum waktunya, kemudian ada orang yang sakit, orang yang musafir, dia sholat karena adzan dari si muadzin tadi, maka muadzinnya berdosa. Li'anna al-mu'adzina muljamun bi ma'rifati dukhulil waqti. Muadzin itu wajib untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Wadalilu minas sunnah, dalilnya dari hadis Nabi, hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril annahu amman nabiyya, pernah mengimami Nabi SAW di awalil waktu wa fi akhirih, mengimami di awal waktu atau di akhir waktu. Faqala, Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, as-salatu baina hazainil waqtaini, salat itu dikerjakan di antara dua waktu ini. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, Rasulullah SAW bersabda, amani Jibril pernah mengimami salat denganku indal baiti, di rumah, marwataini, dua kali. Yang pertama, fasolla biya duhra, Jibril menjadi imam salatku, salat zuhur. Hina zalati syamsu, ketika matahari tergelincir ke arah barat. Wa kanat qadra asyraqi, seukuran sendal. Ya, jadi tergelincirnya seukuran sendal. Jadi kalau misalnya ada tongkat diletakkan, bayangannya panjangnya seukuran sendal. Ya, asyraq itu maknanya tali sendal. Kita samakan saja dengan sendal. Itu sudah dianggap jalatis syamsu, matahari sudah tergelincir. Kalau pas tengah-tengah nggak ada bayangan. Wasalla biya al-asra, Jibril mengimami sholat asar, hina kana dhilluhu mislahu, ketika bayangan suatu benda sama dengan panjangnya. Kalau tongkat itu 1 meter di atas tanah, bayangannya juga 1 meter. Maka itulah awal waktu sholat asar. Wasalla biya, yakni al-maghribah, kemudian Jibril juga mengimami sholat maghrib, hina aftara shaimu, ketika orang berbuka puasa, awal sholat maghrib. Wasalla biya isya'a hina ghoba asyafaku, Jibril mengimami sholat isya ketika cahaya merah telah hilang, awal waktu sholat isya. Wasalla biya al-fajra, Jibril mengimami sholat fajar, sholat subuh, hina haruma at-ta'amu wasyarabu ala shaim, ketika orang yang berpuasa
berpuasa dilarang untuk makan dan minum. Akhir sahur, awal waktu sholat subuh. Falamma kana al-ghadu, besok harinya, sholat biyad dhuhra, Jibril mengimamiku sholat zuhur hina kana dhilluhu mislahu, ketika bayangan benda sama dengan ukuran panjangnya. Akhir sholat zuhur atau awal sholat asar ya. Jadi akhir sholat zuhur bayangan benda sama dengan panjangnya. Wa sholat biyal asra hina kana dhilluhu misnaihi, Jibril mengimami sholat asar denganku ketika bayangan benda panjangnya 2 kali panjang benda aslinya. Berarti akhir sholat asar. Wa shalla biyal maghriba hina aftara shaimu, dan kembali Jibril mengimamiku sholat maghrib saat orang yang sedang berpuasa. Maghrib tidak ada awal dan akhir karena waktunya pendek ya. Wa shalla biyal isya'a, dan mengimamiku sholat isya ila sulusil laili, sampai 1/3 malam. Umpamanya malam dihitung mulai jam berapa? Jam 6 gitu ya misalnya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Misalnya 10 jam. 10 bagi 3 jam sepertiga 3 jam 20 menit ya. 3 jam lewat 20 menit. Jam 7, 8, 9, 7, 8, 9 ya 10, 20, 9, 20. Kalau dihitung mulai jam 6, kalau dihitung mulai jam 7, jam 10 lewat 20, itu sepertiga malam. Wa shalla biyal fajr fa asfara, dan Jibril mengimamiku salat subuh fa asfara, ketika sudah muncul cahaya kuning, akhir salat subuh. Summa iltafata ilayya, kemudian menghadap kepadaku Jibril setelah sholat balik. Faqala, beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza, inilah waktul anbiya min qablika, waktu-waktu sholat yang dikerjakan para nabi sebelummu. Berarti nabi-nabi sebelumnya juga sama ya, sholat di waktu-waktu tadi. Wal waktu ma baina hadainil waqtain, inilah waktu sholat di antara keduanya. Ada yang waktu awal, waktu akhir. Jadi jelas ya. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad ya. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun shahihun. Kemudian dari Al-Qur'anul Karim, surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman telah ditentukan waktu-waktunya. Ay mafrudan bil awqat, yang wajib ditunaikan pada waktunya. Padahal dari ala anna laha waqtan la tasbihu illa bihi, menunjukkan bahwa sholat itu tidak sah kecuali dilakukan pada waktunya. Kemudian surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata, tegakkanlah sholat, li duluki syamsi, semenjak tergelincirnya matahari, ila ghosyaqil laili, sampai pertengahan malam, sampai sepertiga malam. Wa Qur'an al-fajri, dan bacaan sholat subuh, yaitu inna Qur'an al-fajri kana masyhuran, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan, yaitu disaksikan oleh para malaikat. Wa qad istamata ba'dul ulama min hadhil ayati awqa
tissalah khamsah. Inilah dalil sebagian ulama Al-Isra ayat 78 sebagai dasar pendalilan waktu sholat. Berkata Syekh Asy'ari rahimahullah ta'ala, guru dari penulis kitab ini, ya'muru ta'ala nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi iqamati shalah tamatan dhahiran wa batinan fi awqatiha. Allah menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat dengan sempurna lahir maupun batin di waktu-waktunya. Di ayat tadi kata liduluki syamsi maknanya adalah mailanuha ilal ufuqil ghurbi ba'da zawal, yaitu condongnya matahari ke arah barat setelah geser, setelah condong. Fa'idhulun fi dzalika salatul dhuhri wa salatul asri ila ghusaqil lail. Condongnya matahari tadi untuk dua waktu salat duhur dan asar. Condongnya sampai dengan panjang bayangan dengan benda aslinya, habis waktu salat duhur, mulai melebihi panjang aslinya, kemudian sampai 2 kali lipat waktu sholat asar. Ila ghusaqil laili, sampai malam. Ya. Bayadkhulu fi dzalika salatul maghrib wa salatul isya. Ya. Sampai malam, berarti maghrib itu sudah dihitung malam. Ya. Ila ghusaqil laili, maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri, arti dari Qur'an al-fajri yaitu salat subuh, dinamakan Qur'ana limasyru'iyyati iqalatil Qur'an, disunahkan bacaan salat subuh lebih panjang dari salat wajib lainnya. Fiha atulu min ghairiha, lebih panjang dari salat isya, maghrib, zuhur, asar. Walifadil qira'ati fiha haitsu syahidaha Allah wa malaikatul laili wan nahar. Khusus untuk salat subuh disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat yang jauh lebih banyak, malaikat malam ataupun malaikat siang. Ya. Karena pada saat subuh itu terjadi pergantian penjagaan malaikat. Ya. Mulai maghrib sampai subuh malaikat malam, jadi subuh sampai maghrib akan terjadi pergantian malaikat malam dan siang. Di setiap manusia dijaga oleh 4 malaikat siang dan 4 malaikat malam. Insya Allah nanti kawan-kawan kita bacakan kitabnya dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya as-salatu saminu, syarat yang ke-8, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika, sungguh kami melihat wajahmu menengadah ke langit. Itu Nabi Muhammad meminta-minta ke Allah. Fis sama, ke langit, falan waliyannaka qiblatan tardhaha. Kemudian kami menyuruh, palingkan wajahmu, hadapkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai, yaitu ke arah Masjidil Haram. Wali wajhaka syatrul Masjidil Haram, palingkan wajahmu ke arah kiblat Masjidil Haram. Di dulu terjadi 2 arah kiblat. Pertama Mekah, kemudian oleh Allah diperintah menghadap Masjidil Aqsa, kemudian diperintah balik lagi. Wahai sunakuntum fawallu wujuhakum, satroh dimanapun kamu berada, palingkan wajahmu ketika sholat, satroh ke arah Ka'bah. Di dalam ayat tadi Al-Baqarah ayat 144, kata bawali ini adalah perintah, wajhaka satroh yaitu nahiyah, arah ke arah kiblat. Al-Masjidil Haram sama dengan Al-Ka'bah. Dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini, semua ulama sepakat.
Wan nasu fil qiblati ala dzarbaini, manusia dalam menghadap kiblat ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, man yulzimuhu isobatal aini, orang yang diwajibkan melakukan isobatal ain. Apa itu isobatal ain? Wa huwa al-mu'ayyinu lil Ka'bah, betul-betul melihat Ka'bah. Aw man bi Makkah aw qariban minha min wara'iha ilin, atau posisi dia dekat Ka'bah walaupun ada penghalang rumah misalnya. Maka ta'alima annahu mustaqbilal Ka'bah amina bi ilmihi, ketika dia sudah tahu, sudah masuk waktu sholat, maka dia wajib menghadap Ka'bah persis. Wa illam ya'lam kal a'ma wal ghaibi bima kata azza'ahu al khadaru an yakinin. Kalau dia buta, enggak ada yang ngasih tahu, atau dia orang asing, maka dia berusaha mencari orang yang bisa memberitahu dia. Ya, maka itu sudah cukup. Al musyahidatin anna musalli ila ainil Ka'bah, yang meminta mencari orang lain bertanya mana arah Ka'bah. Ya, harus ada usaha. Ini orang yang posisinya dekat dengan Ka'bah, bahkan bisa melihat Ka'bah walaupun terhalang oleh rumah. Asal di kondisi yang kedua, man faradahu isabata jihatil Ka'bah, orang yang hanya kemampuannya memperkirakan saja. Isabata di jihatil Ka'bah, dia memperkirakan kayaknya ini sudah menghadap Ka'bah. Siapa dia? Wa huwa al-ba'id, orang yang letaknya jauh. Ya, kemampuan mata melihat benda itu berapa kilo? Ya, orang fisika mungkin teknik sipil mungkin tahu berapa kemampuan mata normal bisa melihat benda jauh. Ya, berapa jauh Pak? 5 kilometer. Ya, jadi dia tidak bisa melihat Ka'bah. Ya, maka dia tidak wajib persis tepat menghadap Ka'bah. Tidak ada kewajiban. Seperti kita misalnya di Indonesia, tidak ada kewajiban persis menghadap Ka'bah. Karena Ka'bah itu jaraknya berapa meter? 15-an ya. Kalau kita keluar dari jari-jari, mana 12? Keluar dari jari-jari 12 itu sudah melenceng. Ya. Saya masih menghadap meja ini kalau masih dalam batas-batas panjang meja ini. Kalau saya geser ke sana, sudah nggak bisa menghadap lagi. Ya kan? Jauh melenceng. Ya. Jadi ada sebuah ide yang unik gitu ya. Kalau kita betul-betul persis menghadap Ka'bah, sholatnya satu saf ke belakang. Imamnya di depan, makmumnya di belakang mustahil. Pas persis. Kalau ke pinggir enggak melenceng ya. Imamnya ke Ka'bah, yang sebelah sana kan jauh itu. Mesti gini gitu. Ya. Serong. Kalau serong ya, kalau enggak serong enggak menghadap Ka'bah. Karena sudah keluar. Ya, gitu ya. Wa man shalla li ghairi qiblah muta'ammidan aw yadhunnu annaha qiblah fa shalatuhu batilatun. Kalau ada orang salat tidak menghadap kiblat sengaja atau berdasarkan persangkaan yang tidak kuat, maka sholatnya batal. Wa alaihi an yu'ida sholat, dia wajib mengulang sholatnya. Wal wajibu alaihi an yas'ala in amkanahu, kewajiban dia untuk bertanya kepada siapa yang bisa dipercaya untuk memberitahu arah kiblat. Wa amma idza kana fi sahra wa lam yajid mihraban, apabila dia salat di tanah lapang tidak tahu arah kiblat kemana, wala man yukhbiruhu, dan tidak ada orang yang memberitahu dia sendirian, ya, tidak ada yang beritahu, atau mungkin rombongan semuanya tidak ada yang tahu, HP nggak bawa, kompas nggak bawa, kemudian mungkin cahaya matahari juga nggak begitu kelihatan, ini arahnya kemana bayangannya, ya. Posisi dia juga nggak tahu di mana.
lazimahu al-ijtihadu fil qiblah wa yastaqilu ma adda ilaihi ijtihadu. Maka dia berusaha sekuat tenaga kira-kira arah kiblat kemana, sepengetahuan dia saja. Ya, posisi kita di Indonesia di timur, otomatis pasti menghadap barat. Tinggal tentukan barat, kira-kira kemana arah barat. Ya. Fa'idha istahada wa sholat fa sholatuhu shahihatun wa in kana li ghairi qiblah. Ketika dia sudah berusaha sungguh-sungguh, karena memang karena keterbatasan alat, ya, hanya kira-kira saja, maka sholatnya dianggap sah walaupun setelah selesai baru tahu sholat arah kiblatnya keliru. Baik, mungkin ada pertanyaan? Berapa menit lagi? Oh, masih lama. Masih lama ya. Boleh mau nanya dulu? Boleh. Mana dulu? Asar tutasi syarat yang ke-9, an-niyatu niat. Wa maluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Wa talaffudzu biha bid'atun, melafadzkan niat termasuk bid'ah. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, dan setiap urusan tergantung apa yang dia niatkan. Jadi niat ini adalah syarat sahnya sholat, bal hiya syartun li jami'il ibadah. Bahkan niat ini syarat seluruh ibadah. Wala yasihu amalun bi ghairi niyat. Tidak sah amalan tanpa ada niat. Apa itu niat? An-niyatu al-qasdu. Niat itu adalah keinginan, kesadaran, bukan karena paksaan. Ya. Qasdul ibadah, keinginan untuk melakukan ibadah. Labuna an taqsudal ibadah. Falau tawaddu'a al-insan faghasala wajhah wa yadayhi wa masha ra'sah wa rijlayhi walam yarbil wudu'a innama yaqsudul tabarruda lam yasihah. Jadi kalau ada orang yang berwudu, sama gerakannya sama, membasuh wajah, dua kaki, mengusap kepala, mengusap dua tangan, tanpa diawali dengan niat, hanya sekedar untuk menyegarkan saja, maka wudunya tidak sah. Li fuqdani niat, karena tidak adanya niat. Demikian juga walau iktasala minal janabah, ketika orang yang mandi tujuannya untuk menghilangkan hadas besar, lam yaqsud bihi raf'al hadis wa inama qasdut tabarrud, tidak ada niat, hanya sekedar untuk menyegarkan saja. Lam tarfa'anhu al janabah, maka hadas besarnya dianggap belum hilang. Bal hiya baqiyatun, aktivitasnya dinilai hanya kebiasaan mandi. Li adami wujudi niat, karena tidak ada niat. Walau fa'ala misla ma yaf'alu fi shalah lakina li ghairi niyyah as-salatu yuridu an yuharrika jasmah ma sahhat as-salat li adami wujudi niyyah. Sama juga orang itu sholat tidak berniat, hanya menggerakkan badannya saja, sholatnya juga tidak sah. Demikian juga orang yang mengeluarkan harta, tidak ada niat untuk zakat, maka tidak dihukumi sebagai zakat. Seandainya dia mengeluarkan tujuannya adalah untuk sedekah sunnah, lam takun zakatan hatta yanwiya biha az-zakat, tidak bisa dihukumi sebagai zakat karena dia niatnya bukan zakat. Dan tempat niat itu adalah di dalam hati, melafalkannya termasuk perbuatan bid'ah karena tidak dibutuhkan untuk mengucapkan. Sebagian ulama ada yang mengucapkan niat, contohnya nawaitu usolli al-fajr, aku niat sholat subuh khalfa hadzal imam raka'ataini, sebagai makmum di belakang imam 2 rakaat. Allahu Akbar. Atau niat puasa, nawaitu an asuma min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi fi
fajar sampai terbenam matahari di bulan Ramadan. Kullu hadza bid'atun, ini semua adalah perbuatan bid'ah, la aslahu wa laisa alaihi dalil. Tidak ada asalnya dari Rasulullah, tidak ada dalilnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua yang dilakukan oleh manusia, yaitu mengucapkan niat sebelum takbir, sebelum talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sebelum wudu dan sebelum ibadah-ibadah lainnya, niat dengan mengucapkan termasuk kebid'ahan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kullu ma yuhdisu fil ibadah al-masyru'ah min az-ziyadati allati lam yasra'ha Rasulullah. Jadi segala hal yang baru yang dianggap ibadah yang disyariatkan dan itu adalah tambahan, sebelumnya tidak ada, serta tidak disyariatkan oleh Rasulullah termasuk bid'ah. Jadi kalimatnya lengkap ya, tidak disyariatkan oleh Rasulullah, bukan tidak dilakukan oleh Rasulullah ya, karena ada ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi bukan bid'ah ya. Bahkan Rasulullah SAW yudawimu fil ibadah ala tarkiha fa fi'liha wal mudawamah alaiha bid'atun wa dhalalatun. Demikian juga amalan yang tidak dirutinkan oleh Rasulullah lalu kemudian kita merutinkan, ini juga termasuk bid'ah. Kalau Nabi tidak merutinkan maka kita pun berusaha untuk tidak merutinkan. Kalau Rasulullah jarang-jarang, jarang-jarang ya. Ini berkaitan dengan ibadah mahdoh ya. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat dan setiap urusan tergantung apa yang dia niatkan. Barangkali ini dulu yang bisa